Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Sebelum membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan indah yang Kau beri bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami yakini firman-Mu adalah kekuatan kami yang akan menuntun kami menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan. Karena itu tolonglah kami dengan hikmat-Mu, Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mempersiapkan hamba-Mu ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman ini. Demi nama Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Matius pasal 4 ayat 1-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali saya boleh menyapa kembali dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Saya berharap damai dan sukacita dari Roh Kudus akan menyertai saudara dimanapun saudara berada di saat ini. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman yang semakin modern ini, kita sering berhadapan dengan banyak godaan yang menawarkan gaya hidup serba instan, mewah dan senang, sebagaimana tren-tren yang ditampilkan di dunia digital, lewat media-media sosial, bahkan yang secara langsung ditawarkan di dunia nyata oleh para sales marketing di pusat-pusat perbelanjaan. Fenomena yang ada didapati, lebih banyak orang yang tergoda atau terpengaruh untuk membeli produk yang ditawarkan atau mengikuti gaya hidup para influencer tersebut, karena banyak orang dewasa ini lebih menginginkan hidup yang istilahnya disebut kekinian, sehingga berupaya sebisa mungkin mengikuti apa yang sedang tren di masyarakat agar tidak disebut ketinggalan zaman dan gaptek. Namun dalam iman Kristen kita diingatkan bahwa hal-hal yang berbau nikmat dunia bisa menjadi cara si jahat menggoda agar kita melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, berbicara godaan ternyata sudah terjadi sejak di zaman Tuhan Yesus. Bahkan jika ditarik jauh sebelumnya juga sudah ada sejak peristiwa penciptaan. Karena kejatuhan manusia di Taman Eden juga disebabkan oleh godaan. Namun di dalam bacaan kita saat ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menang atas godaan iblis di padang gurun. Peristiwa ini disampaikan oleh ketiga Injil sinoptik, yakni Injil Matius, Markus, dan Lukas.
Dan saat ini kita akan melihat apa yang ditulis oleh Matius dalam Injilnya. Matius menulis Injil pertama-tama ditujukan kepada orang Yahudi dengan tujuan untuk membuktikan bahwa benar Yesus Kristus adalah anak Daud karena berasal dari keturunan Daud dan adalah Mesias. Matius 1 membuktikan Yesus keturunan Daud yang dibuktikan lewat silsilah Yesus Kristus. Dan pada pasal 3 ayat 16 dan ayat 17, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, membuktikan Yesus adalah Mesias, karena saat itu ada peristiwa pengurapan dari Allah, yakni Roh Allah seperti burung merpati yang turun ke atas Yesus, dan terdengar pernyataan dari Allah di sorga yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka dengan demikian Yesus mengawali misi keselamatannya dengan sebuah otoritas ilahi, di mana ada Roh Kudus yang menyertainya dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia sejati. Namun meski Yesus adalah 100% manusia yang secara daging penuh kelemahan, bacaan kita membuktikan bahwa Yesus mampu taat sempurna kepada Allah sehingga ia mampu menang atas cobaan iblis di padang gurun sesaat sebelum ia tampil di Galilea untuk memulai pelayanannya. Ayat 2 menunjukkan bahwa Yesus merasa lapar, sebagaimana yang bisa dirasakan manusia pada umumnya. Apalagi Yesus sudah berpuasa, tidak makan dan minum selama 40 hari 40 malam. Ayat 3 dan 4 menunjukkan si pencoba yakni iblis datang mencoba Yesus dengan cara menyerang kelemahan manusia pada umumnya. Cobaan pertama, Yesus dicobai karena persoalan isi perut, di mana pada umumnya manusia sangat tergantung akan makanan untuk menunjang kehidupannya. Namun Yesus tidak tergoda akan perkataan iblis yang menyuruhnya mengubah batu menjadi roti. Dalam keadaan laparnya, malah Yesus melawan iblis dengan firman yang ia kutip dari kitab Taurat Musa dalam Ulangan 8 ayat 3, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menegaskan bahwa hidup manusia yang sesungguhnya bukan hanya hidup secara fisik atau jasmani yang ditunjang oleh makanan, tetapi juga harus dibarengi dengan hidup secara rohani, hidup yang hanya bisa diterima dari Allah melalui setiap firman Tuhan. Ayat 5-7 cobaan kedua. Iblis mencoba Yesus dalam urusan nyawa. Apakah Yesus berani menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah? Di sini iblis menunjukkan pengetahuannya akan firman yang ia kutip dari Mazmur 91 ayat 11-12, di mana Mazmur ini merupakan bagian kedua dari nyanyian Musa di pasal 90. Ini jelas tidak akan dilakukan Yesus karena ia tahu waktu untuk menyerahkan nyawanya belum tiba, dan caranya bukan demikian karena Yesus harus mati dengan cara disalibkan. Di sini Yesus kembali menang atas cobaan iblis dengan firman Allah di Ulangan 6 ayat 16. Yesus berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Menarik bahwa dari dua cobaan pertama ini, iblis meminta konfirmasi dari Yesus apakah ia sungguh adalah anak Allah dengan melawan Allah. Tetapi Yesus menegaskan bahwa justru dengan taat kepada Allah, maka ia terbukti sebagai anak Allah. Ayat 8-10 adalah cobaan yang ketiga. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, asalkan Yesus sujud menyembahnya. Maka Yesus dengan tegas menjawab, yang juga mengutip dari firman dalam Ulangan 6 ayat 13, katanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat 11 tertulis bahwa iblis yang kalah akhirnya meninggalkan Yesus, dan datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus sebagai pemenangnya. Saudaraku, ada 3 hal untuk direnungkan melalui bacaan ini. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Saudara, sebagaimana Yesus dilingkupi Roh Allah
sehingga ia sanggup berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, bahkan menang atas cobaan iblis. Demikian kita pengikut Yesus, gereja Tuhan, juga telah beroleh Roh Kudus yang ditandai ketika peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Allah terus bekerja melalui Roh Kudus sebagai penolong yang setia dan bersama dengan kita menguatkan, menghiburkan, dan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dunia di mana kita ada ini bisa diibaratkan sebagai padang gurun karena penuh tantangan, pergumulan, bahkan menjadi tempat iblis melancarkan godaan melalui cobaannya. Karena itu kita harus tetap kuat karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Janganlah kita heran jika di dunia ini kita selaku anak-anak Tuhan akan selalu mengalami kesulitan, bahkan penderitaan. Karena ada tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 13 dan 1 Yohanes 5 ayat 19. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yang kedua, taat kepada Tuhan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, bacaan ini juga menyadarkan kita akan sebuah teladan agung dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia sungguh-sungguh taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah sebagai Bapanya untuk menjalankan dan menyelesaikan misinya. Ia tidak tergoda untuk mengikuti godaan iblis, baik dalam hal isi perut, dalam hal keselamatan nyawa, hingga dalam hal tawaran atau kemegahan dan kenikmatan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menampakkan hidup sebagai anak Tuhan dengan hidup layaknya seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Karena itu, marilah kita hidup dalam ketaatan, sebagaimana Yesus sudah memberikan teladan bagaimana ia mau taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita pun harus senantiasa mampu menolak berbagai cobaan dalam bentuk godaan, entah itu godaan untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi juga godaan untuk memenuhi jabatan kita, memenuhi prestasi kita. Kita harus menolak itu semua jika itu akan membuat kita kehilangan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, lawanlah godaan dengan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa iblis terus bekerja dalam dunia agar manusia disesatkan dan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Ingatlah saudara, bahwasanya Yesus pernah merasakan hebatnya dicobai, namun akhirnya ia menang atas pencobaan. Maka Yesus pasti sanggup menolong kita saat kita dicobai. Yesus sudah menunjukkan bagaimana ia mengalahkan iblis, yakni dengan menggunakan salah satu perlengkapan senjata Allah, itulah firman Tuhan. Dewasa ini ada semakin banyak orang di dalam dunia yang lebih tertarik pada kehidupan duniawi daripada kegiatan kerohanian. Senang mengakses medsos daripada membaca Alkitab. Hidup senang, nyaman, dan penuh kemudahan, sehingga ia tidaklah siap menghadapi cobaan. Ketika cobaan datang, orang-orang yang demikian akan menyerah pada godaan, bahkan tidak jarang meninggalkan Tuhan. Orang Kristen harus siap menghadapi cobaan, baik yang datang dari Tuhan untuk memurnikan iman kita, ataupun yang datang dari iblis untuk menjatuhkan kita. Kita harus tetap siap. Cobaan dalam bahasa Yunani berasal dari kata peiraso, setelah ditransliterasi ke dalam bahasa Inggris menjadi kata test, yang artinya ujian. Ujian diberikan untuk membuat orang mengetahui kemampuannya, bahkan untuk naik kelas. Jadi jika kita dicobai, diuji, artinya kita sedang dilatih untuk semakin kuat, bahkan bisa meningkatkan level kemurnian iman kita kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah saat kita mengalami banyak cobaan, bersyukurlah saat kita diuji, karena itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan sebagai orang yang mampu menanggung beban yang Tuhan mau kita pikul. Ingat saudara, dalam Alkitab orang yang mengalami pencobaan justru adalah orang-orang yang saleh hidupnya.
seperti Ayub dalam Perjanjian Lama dan Yesus dalam Perjanjian Baru. Karena itu, bersyukurlah jika kita mengalami banyak cobaan kehidupan, karena itu tandanya kita semakin saleh di hadapan Tuhan. John Wycliffe berkata, "Janganlah ada orang yang merasa dirinya kudus karena ia tidak dicobai, sebab orang paling kudus dan paling saleh pun mengalami banyak pencobaan dalam hidup ini. Makin tinggi sebuah bukit, makin besar angin yang menerpanya. Jadi, makin saleh suatu kehidupan, makin gencar pula pencobaan musuh." Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.